Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman kita kembali lagi ya. Udah 2 hari saya nggak murojaah, kita tidak murojaah. Nah, insyaallah kita akan mulai kembali pada bab ketiga yaitu Kitabatus Sunnah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membahas bagaimana penulisan hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, langsung ishtaharat fi kitabatil mu'arrikhina li hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi maqula tawshaku an takuna shibhu musallama fi za'mi qailiha wa hiya anna al-hadis lam yaktub illa fil qarni sani al-hijri fi ahdil khalifatil adil Umar bin Abdul Aziz wa bi amrihi. Nah, telah menyebar gitu ya, udah masyhur di kalangan mu'arrikh, para sejarawan, bahwasanya katanya ya, hadis Rasulullah SAW itu tidak ditulis kecuali di zaman atau abad kedua pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu menurut orang-orang yang tahu syaku atau orang-orang yang syubhat, orang-orang yang melontarkan kesyubhatan atau keraguan terhadap kaum muslimin. Gitu katanya, hadis itu tidak ditulis kecuali pada, abad kedua di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wa anna imad man qama alaihi amru tadwin fi dzalikal waqt hum salasah. Kenapa? Karena orang yang, diperintahkan untuk menulis pada saat itu katanya, dia itu siapa? Yang pertama, Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim. Terus yang kedua Ar-Rabi' bin Shabih, ketiga Sa'id bin Abi Arubah gitu. Yang mana Sa'id bin Abi Arubah itu meninggal pada tahun 156 Hijriah gitu. Wa mimman qala dzalik. Nah, siapa yang berkata seperti itu? Yang pertama ada Al-Hafidz Az-Zahabi. Beliau wafat tahun 748 Hijriah. Haitsu dzakara fi akhir kalamhu an ahli tabaqatir rabi'ah. Ketika di akhir pembahasannya, anna fi zamaniha dhahara bil Basrah al-i'tizal wal qaul bil qadar wa bi Khurasan. Nah, ketika di zaman Imam Hafiz Az-Zahabi itu, yaitu di Basrah, banyak sekali i'tizal dan al perkataan bil qadar wa bi Khurasan Al-Jahm bin Safwan wa ghairuhu. Dan, apa tuh namanya, di daerah Khurasan juga ada, Imam Jahm bin Safwan. Terus wa dhaharatil bid'ah faqama ulama'i tabi'in wa a'immatis salaf. Nah, yang mana di sana itu banyak sekali, kebid'ahan-bid'ahan gitu, atau banyak sekali desas-desus gitu. Wa hadzaru min bid'ihim wa syara'al kibar fi tadwini sunan wa ta'lifil furu' wa tasnifil arabiyyah. Nah, karena pada saat itu banyak sekali bid'ah-bid'ah, banyak sekali, desas-desus tentang sunnah, maka mereka itu bersegera wa syara'al kibar, para ulama kibarut tabi'in atau kibarul ulama itu mereka, bersegera untuk mentadwin sunnah dan menuliskan cabang-cabang dari permasalahannya. Tsumma kathura dzalika fi ayyamir rasyid wa kathuratit tasanif wa allafu fil lughat wa akhadha hifdzul ulama yanqusu wa duwinatil kutub wattakalu 'alaiha. Nah, kemudian menyebar, membanyak gitu ya tulisan tersebut sehingga pada, masa Khalifah Harun Ar-Rasyid gitu ya, di sana tuh juga mulai banyak penulisan-penulisan, fil lughat dalam berbagai bahasa wa akhadha hifdzul ulama yanqusu wa duwinatil kutub. Nah, dengan itu maka para ulama itu mulai, menuliskan lebih banyak lagi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana qabla dzalika 'alimus shahaba wat tabi'in fis sudur, fa hiya kanat khazain ilmun lahum radhiyallahu anhum. Tapi sebelum para ulama tadi di zaman Khalifah, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid dan lain sebagainya, para sahabat Rasulullah dan tabi'in itu mereka lebih tahu tentang hadis Rasulullah SAW, yang mana mereka itu tidak
ditulis dalam kitab, tapi mereka itu hafal fis sudur, dalam hafalan mereka, dalam benak mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah babul ilm gitu, atau khazainul ilm. Mereka itu adalah, pusat dari ilmu-ilmu atau pusat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat dan tabi'in itu mereka langsung, eee sahabat, yang tentunya gitu mereka langsung interaksi dengan Rasulullah langsung. Ketika ada suatu syak atau ada suatu permasalahan atau suatu keraguan, maka mereka itu nanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu. Terus itu yang pertama, yang kedua ada siapa? Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar, yang mana meninggal tahun 852 Hijrah. Yaqulu rahimahullah, "I'lam 'allamani Allah wa iyyak anna atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun fi 'asri ashabihi wa kibar man tabi'ahum mudunahu fil jawami' wala murattabah li amrayn." Nah, kata beliau berkata bahwasanya sesungguhnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum, tersusun rapih ya, belum tersusun rapi dan terkumpul secara rapi pada masa beliau. Kenapa? Karena 2 perkara ini. Pertama, annahum kanu fi ibtida'il hal qad nuhu an dzalik. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu melarang para sahabatnya untuk menuliskan, hadis di zaman itu. Kenapa? Takutnya itu bercampur dengan Al-Qur'an pada masa itu. Kama sabata fi sahih Muslim, khasyata an yakhtalita ba'du dzalika bil Qur'anil azim. Nah, iya, karena Rasulullah itu takut bahwasanya hadis Rasulullah itu bercampur dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu takutnya nggak murni lagi gitu. Karena kita tahu bahwasanya yang pertama kali, turun itu adalah Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu kalamullah, gitu. Terus yang kedua, lisi'ati hifdzuhum wa sayalanu adhanihim. Nah, kenapa tidak ditulis juga? Karena hafalan mereka juga sangat kuat. Jadi pada saat itu belum dibutuhkan yang namanya pentadwinan atau pembukuan suatu hadis. Li'anna aktsaruhum kanu la ya'rifunal kitabah. Dan selain itu juga mereka pada saat itu juga belum mengerti, belum mengetahui, bagaimana kitabah gitu. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداء من الخوارج والروافض. Nah, kemudian di akhir masa, tabi'in, barulah di sana mulai pembukuan, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disusun secara rapi, per bab, apa tuh namanya, tema dan lain sebagainya. Kenapa? Dan di sana juga mulai kasrul ibtida', mulai banyak, para bid'ah-bid'ah, mulai, banyak sekali bid'ah-bid'ah yang masuk terhadap hadis Rasul SAW, yang mana di sini disebutkan dari kalangan Khawarij terutama dan Rafidhah wa munkaril aqdar. Fa awwalu man jama'a dzalik, terus siapa yang pertama kali mengumpulkan hadis tadi dari kalangan tabi'in? Dia adalah Ar-Rabi' bin Shabih, Sa'id bin Abi Urubah wa ghairihima, wa kanu yudha'una kullu babin ala hiddah ila an qama kibaru ahli tabaqati tsalitsah fadawwanul ahkam. Nah, mereka itu eee, berdua ya, Rabi' sama Sa'id itu mereka, dan yang tentu ada yang lainnya juga tapi tidak disebutkan di sini, mereka mulai menaruhkan hadis itu per bab, sesuai temanya gitu, agar orang itu mudah untuk menemukannya gitu. Wa yaqulu aidan wa awwalu man duwinal hadis, disebutkan juga, selain tadi 2 orang tadi juga ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ala ra'sil mi'ati bi amri Umar bin Abdul Aziz. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri juga ini salah satu, pentadwin hadis yang disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz. Summa kathura tadwin wa tasnif wa hasala bidzalika khairun katsir falillahil hamd. Nah, setelah itu pokoknya menyebar banyak sekali pembukuan hadis atau, pembukuan hadis Rasulullah gitu. Wa hasala bidzalika khairun katsir. Sehingga menyebar luas gitu. Alhamdulillah. Wa qad fahima min dzalika ba'dul mu'asirin min an tadwin alladhi hadasa bi amril khalifah ar-rasyid Umar bin Abdul Aziz huwal kitabah. Nah, kita harus tahu bahwasannya yang penulisan di zaman, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah kitabah. Kitabah nanti kita akan, membedakan antara kitabah, tadwin, sama tasnif kalau nggak salah ya.
Jadi apa itu kitabah, apa itu tadwin, apa itu tasnif. Nah, ternyata kitabah ini dia hanya mengumpulkan saja, belum, apa namanya, belum dalam, buku yang satu, belum per bab, belum rapih dan lain sebagainya. Hanya, dituliskan entah di ke se misalkan selembar kertas atau mungkin zaman dulu pelepah kurma atau di batu dan lain sebagainya. Wa alaihi fa inna sunnah dhallat mahfudhah fis sudur lam taktub illa fi nihayatil qarnil awal al-hijri. Nah, iya, kenapa? Karena pada saat itu mulai hafalan-hafalan para sahabat itu mulai melemah sehingga ditulislah, hadis tersebut itu pada akhir abad pertama, fi ahdil Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus siapa, yang menuliskan pada saat itu? Pertama ada Syekh Thohir Al-Jazairi, haitsu dzakara annahu kana ya'tamidu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabah ala riwayah. Nah, Syekh Thohir ini ada, yang menyebutkan bahwasanya beliau itu, mmm, berawal dari ketika ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, penulisannya itu gitu. Kemudian summa qala wa lam yazal amrul hadis fi asri tabi'in ala ma dzakarna wa lamma afadatil khilafah ila man qama bihaqqiha Umar bin Abdul Aziz amar bi kitabatil hadis. Nah, tapi pada saat, apa tuh namanya, ahdi Rasul dan sahabat itu belum apa tuh namanya, belum diperintahkan untuk menulis. Nah, ketika itu, turunlah perintah untuk, menuliskan hadis itu di asri tabi'in. Sebagaimana yang udah kita, bahas tadi, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang mana itu masih perintah kitabah ya, kitabah itu jadi kayak kalau kita mah sembarangan di mana gitu. وقد سوى أحد العلماء المعاصرين الكتاب والتدوين ويبدو والله أعلم أنهما عنده يطلقان على معنى واحد كالمترادفين. Nah, ada juga ulama-ulama muasir itu mereka menuliskan itu sesuai, mutaradif, sesuai sinonimnya gitu. Yang misalkan, antara, koma sama ijelis gitu misal ya, misal kalau dalam bahasa Arab itu mereka mensatukan antara, itu keduanya itu. Fa idza dzakara ahaduhuma aradal akhar, maka ketika kita ingin mencari, apa, makna satu, maka kita akan menemukan makna yang lainnya gitu. Terus walam yaqsud al-lubs 'alal qari aw iqa'uhu fil khata'i awil wahmi, tapi itu juga tidak bermaksudkan untuk, membuat para qari, para pembaca itu, mulabasah. Apa mulabasah itu? Bingung atau tercampur, dan lain sebagainya atau bahkan, waham, ragu dan lain sebagainya, enggak gitu. Tapi wa ilaika ibaratuhu wa li hadha sahifah yaqsudu sahifatut tabi'il jalil Hamam bin Manbah as-Sahabil Jalil. Nah, ini yang, Shahifah tadi itu milik Shahifah, Hamam bin Manbah yang mana beliau dari kalangan sahabat. Ahamiyatu tarikhiyah fi tadwinil hadis asy-syarif, yang mana beliau itu sangat, terkenang sekali dalam penulisan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha hujjatun qati'ah wa dalil sati' ala anna al-hadisin nabawi kana qad duwina fi asrin mubakkir. Nah, itu semua menunjukkan bahwasanya dalil bagi kita atau bukti bahwasanya hadis itu telah dituliskan, telah ditadwin, sejak zaman dulu gitu, sejak zaman asrul mubakir, berarti memang sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tusahhihil khata' asy-syai' anna al-hadis lam yudawwinu illa fi awail qarnis tsani. Dan me me apa, tusahhih, memperbaiki yang salah gitu ya. Nah, anal hadis, nah bahwasanya hadis itu tidak ditulis kecuali pada abad kedua. Waqad ada hadzal fahmu ila amrain ahaduma akhtar minal akhar. Nah, ini semua pemahaman ini menunjukkan kepada, dua apa ya, dua perkara gitu. Apa yang pertama? Al-hayrah fi fahmin nususil ukhra fi hadzal mawdu' fa kaifa yamtani'u Abu Bakar an tadwini sunnah. Jadi ada kebingungan dalam memahami suatu nas yang lain bahwasanya pembahasan ini membahas gimana, kenapa gitu ya, yamtani'u Abu Bakar an tadwini sunnah fi hina annahu kataba ila ammalihi kitaban. Bagaimana bisa bagaimana bisa Abu Bakar itu, ya kan, melarang untuk membukukan atau mentadwinkan sunnah ketika annahu kataba ila ummalihi kitaban, yang mana
ketika itu, Abu Bakar itu menyuruh kepada sekretarisnya lah ya ibaratnya, untuk menuliskan sesuatu, tulisan gitu. Wa kaifa yarfudu Umar, radhiyallahu anhu tadwini sunnah fi hina annahu amara bidzalika wa fi'luhu. Nah, bagaimana juga gitu, bagaimana juga Umar menolak untuk menuliskan sunnah, eee, yang mana pada saat itu Umar juga melakukan pentadwinan, Umar juga melakukan pembukuan gitu. Jadi Abu Bakar itu menolak karena pada masa itu, masih dalam, penulisan Al-Qur'an, sedangkan Umar itu udah mulai menuliskan sunnah gitu. Ruwiya Ibnu Abdil Bar bisanadihi an Abdul Malik bin Sufyan an ammihi annahu sami'a Umar bin Al-Khattab yaqul qaidul ilmi bil kitabah. Nah, disebutkan dalam riwayat kata Umar bin Khattab itu berkata, maka qaidul ilmi bir riwayah. Ikatlah bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Bal kataba bi nafsihi kitaban wa arsalaha ila umalihi wa awda'uha qawaim sayfahu. Nah, bahkan, Umar bin Khattab itu pun menyuruh kepada, sekretarisnya untuk menuliskan sesuatu yang dia perintahkan gitu. Wajadaha ibnahu Abdullah wa fiha laisa fi maduna khamsi minal ibil shadaqah. Nah, yang mana ketika itu, dia dapati anaknya itu menuliskan hadis tentang, sedekah laisa fi maduna khamsi minal ibil shadaqah gitu. Jadi di situ Umar membolehkan sedangkan Abu Bakar tidak. Kenapa? Karena pada masa Abu Bakar itu masih masa-masa penulisan Al-Qur'an. Jadi takutnya itu ikhtilat. Ikhtilat itu tercampur ya antara, Al-Qur'an, kalamullah dengan kalamun Nabi gitu. Terus yang kedua, al-amru tsani, kana hadzal fahmu mudkhalan aw thughra khatiran fi tarikhi sunnah dakhala minha al-a'da. Nah, pemahaman ini sangat, apa namanya, khatir, sangat bahaya sekali dalam tarikh, sejarah sunnah gitu. Kenapa? Karena di sana itu dakhala minhal a'da mudda'in anna sunnah dakhala hazzayb muhtajina bi anna al-ilma alladhi yadhillu qarnan duna tasjil. Karena di sana itu sudah, masuk, a'da'i mudda'in, masuk, pemahaman-pemahaman atau masuk, cerita-cerita yang tidak sesuai dengan aslinya gitu, bi annal ilma alladzi yadhillu qarnan. Kenapa? Karena ilmu itu katanya yadhillu qarnan duna tasjil. Ilmu itu hanya, sejarah lama aja tanpa ada penulisan. La budda wa an ya'tarihi taghyir wa yudkhiluhu tahrif. Yang mana di sana gampang ya bagi mudda'in tadi, bagi ada-ada itu untuk mentahrif, untuk, mencampurkan atau bahkan mengganti sejarah tersebut gitu. Fa inna dzihna yughaffalu wadz-dzakiru tansa. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang pemahaman kita atau akal kita itu atau ingatan kita itu nggak lama, suka lupa dan lain sebagainya. Ammal qalam fahuwa husnu aman lima yudawwinu bihi. Tapi adapun, qalam, ketika kita menuliskan suatu sejarah atau menuliskan sesuatu apapun itu, maka itu akan aman abadan abada gitu. Dia akan, nggak bakal lupa, nggak bakal tercampur atau, tertukar gitu. Walau annal mu'asirina farraqu bainal kitab wat tadwin lamma ta'aradatin nusus wa lamma dha'al jawab idza i'tarada a'da'uhum. Nah, di sini para mu'asir, ulama-ulama mu'asir kontemporer itu mereka membedakan antara kitabah dan tadwin. Bal lamma istata'al a'da' an ya'taridu tariqahum fa innal a'da yaqra'una kitabat abna'il Islam awwalan. Nah, tapi di sini para musuh-musuh itu mereka mencoba untuk ya'taridu thariqahum, untuk mempersulit atau, eee, memulabasat tadi mencampurkan thariqah-thariqah kaum muslimin, fa innal a'da yaqra'una kitabati abna'il Islam awalan. Nah, apa yang dilakukan oleh a'da'il muslim? A'da'il Islam mereka itu mencoba untuk, merusak dulu, abna'il Islam dulu, anak-anak dari kalangan kaum muslimin, wa ya'khuduna sahmul qatil wa sahmul fatik min nuqatid dha'f fiha awil haqa'iqil majhula fi thanayaha. Nah, yang mana mereka itu, para musuh-musuh itu mengambil titik terlemah dari anak-anak kaum muslimin tersebut, kemudian
dari situlah mulai, apa tuh namanya, mulai, mmm, dicampur, mulai, eee, apa ya, dimulabasatkan gitu, cara-cara mereka itu. Nah, lidah dengan itu maka kita harus tahu apa, perbedaan kitabah, tadwin, dan at-tasnif. Nah, pertama, kitabah yaqulu Ibnu Mandur, kitabah itu apa, kataba syai' yaktubuhu kitaban wa kataban, kataban wa kitaban. Nah, di sini kitabah itu menuliskan sesuatu, nulis saja gitu. Katabatu syai' yaktubuhu kataban, menuliskan sesuatu. Terus kalau tadwin, qala Ibnu Mandur wa diwan mujtami'us suhuf. Nah, kalau tadwin itu jama'a suhufil musyattata. Dia mengumpulkan antara suhuf-suhuf. Misalnya tadi kitabah kan masih berceceran tuh. Nah, kalau tadwin dia udah mulai membukukan, udah mulai menyatukan antara suhuf satu dengan yang lainnya. Terus yang, jim, at-tasnif. Yaqulu Ibnu Mandur wa tasnif tamyizul asya' ba'duha min ba'd. Nah, kalau tasnif di sini sudah mulai membabkan, sudah mulai, dibabkan, sudah mulai sesuai, misalkan kalau ada kan kalau para sahabat para apa tuh namanya, mu'alif itu menuliskan sesuai abjad atau sesuai, apa namanya, bab hadis dan lain sebagainya. Nah, di sini di tasnif yang dilakukan. Wa sannafa syai' mayyizu ba'dahu min ba'd wa tasnifu syai' ja'alahu asnafan, gitu. Nah, terus wa huwa tajmi'i ma tamyiz. Nah, makanya tasnif itu tidak hanya digabungkan, tapi dibedakan mana bab satu, bab 2 dan lain sebagainya. Ay fasala kullu mawdu' anil akhar ma'a jam'uhu ila mathila aw syubahah. Tadi yang udah disebutkan ya. Aw huwa tasniful ahadits 'alal abwab, yaitu atau menuliskan hadis sesuai babnya gitu. Wa 'ala dzalika fasunnah qad marrat bisalasi marahil. Nah, dengan itu maka sunnah itu ada 3 marhalah, 3 fase dalam penulisan sunnah. Pertama, marhalah kitabah tadi ya yang masih berceceran. Kedua, marhalatut tadwin, yang udah mulai disatukan. Ketiga, marhalatut tasnif. Marhalatut tasnif itu adalah yang disatukan dan menyesuaikan bab-bab dan lain sebagainya. Wa huma fi ahdi tabi'in wa sanatakallamu anhuma insyaallah fi faslis sanati fi ahdi tabi'in. Nah, itu semua akan kita dapati pada masa tabi'in. Nah, insyaallah kita akan, di situ insyaallah kita akan membaca atau merojaah kembali bagaimana asri tabi'in. Nah, mungkin untuk marhalah kitabah bagaimana, tadwin bagaimana, tasnif bagaimana, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan, teman-teman bisa memahami. Kita cukup sekian dulu, sampai sini. Kita tutup istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.